Halo semua yang menonton, balik lagi di channel Asabai. Satu-satu, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Motivasi dan inspirasi bisa untuk membuat hidup lebih baik dan bisa datang dari mana saja, termasuk dari aktivitas menonton film. Tidak sedikit orang-orang yang berubah menjadi pribadi yang lebih baik setelah menonton film yang inspiratif. Penonton lebih mensyukuri hidup karena film yang ditonton. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baiklah, kalau sudah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Please welcome. Film Laskar Pelangi yang diadaptasi dari novel karya Andrea Hirata ini tentu tak boleh dilewatkan. Laskar Pelangi mengisahkan perjuangan guru dan anak-anak dari desa Gantong, Pulau Belitung. Di desa itu terdapat sebuah sekolah yang kondisi bangunannya sangat memprihatinkan. Namanya SD Muhammadiyah Gantong. Sekolah tersebut terancam dibubarkan oleh Dinas Pendidikan setempat jika siswa barunya tidak mencapai 10 orang. Untungnya, sekolah kembali mendapatkan siswa baru, sehingga tidak jadi ditutup. Sejak saat itu, Bu Muslimah bertekad untuk mengajarkan murid-muridnya tersebut dan menyebut mereka sebagai Laskar Pelangi. Meski serba kekurangan, mereka tidak berhenti untuk terus bersekolah dan menggapai mimpi setinggi-tingginya. Tugas kita memanglah berat, tapi kita punya kewajiban memberi pendidikan pada anak-anak yang tidak mampu nih. Film ini menceritakan tentang kehidupan mantan Presiden Indonesia, B.J. Habibie. B.J. Habibie adalah seorang jenius ahli pesawat terbang yang mempunyai mimpi besar, yaitu berbakti kepada bangsa Indonesia dengan membuat pesawat terbang untuk menyatukan Indonesia. Kemudian, B.J. Habibie menikah dengan Ainun dan terbang ke Jerman. Cinta mereka terbangun dalam perjalanan mewujudkan mimpi. Film ini tak hanya memotivasi penonton lewat perjuangan almarhum Pak Habibie, melainkan juga menginspirasi para penonton dengan melihat perjuangan cinta mereka. Saya janji, saya akan membawa kamu ke cahaya itu. Sepatu Dahlan merupakan film yang diangkat dari kisah hidup mantan Menteri BUMN Indonesia, Dahlan Iskan. Saat kecil, Dahlan Iskan hidup serba terbatas. Ayahnya pekerja serabutan, sedangkan ibunya hanya seorang pebatik. Di tengah kemiskinan yang dialaminya, Dahlan tak pernah berhenti bermimpi untuk memiliki sepatu dan sepeda. Meski harus bertelanjang kaki, semangat Dahlan untuk bersekolah tak pernah surut. Tidak peduli seberapa lelah dan jauh jaraknya, Dahlan menempuh puluhan kilometer berjalan kaki tanpa sepatu. Ketika SMP, keinginan Dahlan memiliki sepatu makin besar karena hendak mengikuti pertandingan voli. Sayangnya, keinginan itu pun kembali pupus karena sang ibu meninggal dunia. Dahlan pun harus berjuang melanjutkan hidup untuk mengejar mimpi-mimpinya dan menjaga adiknya. Ya Allah, kirimkan aku sepatu ya Allah. Amin. Film ini menceritakan kisah nyata tentang seorang bernama Mary Riana yang tinggal di Jakarta, yang kemudian mengungsi dan melanjutkan pendidikannya di Singapura karena kondisi di Indonesia yang buruk pada waktu itu. Berpisah dari orang tua membuat Mary Riana harus tegar dan berupaya kuat demi menyelesaikan pendidikannya dan membayar hutang di negeri orang. Film Mimpi Sejuta Dolar ini memberikan pelajaran tentang arti kerja keras, menghargai uang, dan bangkit saat mengalami kebangkrutan. Namaku Mary Riana, artinya bahagia. Tapi, apa bahagia itu?
Film ini mengisahkan seorang anak bernama Sekar Palupi yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, yang tinggal di kaki Gunung Kidul. Ia dibesarkan oleh ibunya yang buta huruf dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Meski begitu, ibunya bertekad kuat dan rela menjual barang-barang untuk menyekolahkan Sekar. Berkat segala pengorbanan ibunya, Sekar berhasil lulus meraih gelar master dalam bidang astronomi di Oxford University, Inggris. If you ask me, who knows the best about the meaning of education, then I would say, my mother. Atira merupakan film biopik yang diadaptasi dari buku biografi Ibunda mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, karya Albertine Endah. Film Atira mengikuti kisah Atira, perempuan asli Bugis, yang gigih berjuang demi keluarganya. Atira menikah dengan Puang Aji dan menjalani kehidupan pernikahan yang harmonis dan bahagia. Mereka memutuskan pindah dari Bone ke Makassar untuk menjalankan bisnis keluarga dari nol, hingga kemudian sukses besar. Namun, kehidupan Atira goyah ketika suaminya mengawini perempuan lain. Dalam lingkup budaya yang memungkinkan ini terjadi, dan tanpa ruang bagi perempuan untuk bisa menolak, Atira bergulat melawan perasaannya demi mempertahankan keutuhan keluarganya. Sementara itu, anak laki-laki tertuanya, Ucu atau Yusuf Kala, tidak tahu pada siapa harus berpihak. Ibunya adalah orang yang dicintainya, penuh kesabaran dan kebaikan hati. Sementara, bapaknya tetap menjadi sosok yang ia kagumi. Gagah kok. Nanti kau jadi orang besar, jadi gubernur. Lihat tuh. Film Chrisye mengangkat kisah nyata kehidupan penyanyi legendaris Indonesia. Film ini Chris. Film ini berkisah tentang Rara, seorang wanita muda yang setiap harinya harus berjuang menutup telinga dari ocehan orang-orang mengenai dirinya. Tak jarang, ia harus dibandingkan dengan ibu dan adiknya karena tampak berbeda. Film ini menunjukkan bagaimana Rara berjuang menghadapi cibiran orang-orang, tidak hanya untuk membuktikan eksistensi dirinya, namun ia berhasil mencintai dirinya sendiri apa adanya. Lo diem aja tuh dikatain hamil, ntar kalau gue protes bilang baper. Nah, itu tadi adalah 8 film yang bisa membuat para penonton terinspirasi. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe kalau suka dengan video ini. Bye.